Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Daerah Papua Barat beserta jajarannya, yang saya hormati Dewan Juri sekalian, dan yang saya kasihi Bapak Ibu hadirin sekalian serta teman-teman saya yang saya banggakan. Kita dapat berada di sini tentunya bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena kuat dan hebatnya Tuhan kita. Jadi perlulah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita yang Maha Kuasa, karena atas kasih dan karunia-Nya kita dapat berada di tempat ini bersama-sama untuk mengikuti kegiatan di hari ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-38 Yayasan Kemala Bayangkari. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk ibu-ibu Bayangkari yang kuat-kuat dan perkasa. Selamat ulang tahun Ibu. Baik, saya ingin menyampaikan pidato saya yang berjudul Dari Papua untuk Indonesia. Sekali lagi judulnya Dari Papua untuk Indonesia. Mengapa nasionalisme kebangsaan anak Papua selalu dipertanyakan? Apakah itu karena historical integritas kami yang berbeda? Atau apakah itu karena warna kulit kami yang berbeda? Atau karena kebudayaan kami yang berbeda? Sekali lagi saya tekankan bahwa tidak ada yang berbeda. Papua tidak berbeda dengan Indonesia. Papua hitam, Papua keriting, tapi Papua tetap menjadi bagian Indonesia. Orang boleh berkata apapun seperti mereka, tapi kita masih akan melihat dengan jelas bahwa Sangsa Merah Putih berkibar di tiang-tiang tertinggi di negeri ini. Kita masih dapat mendengar dengan jelas bahwa Indonesia Raya setiap hari Senin kita memandangkan di upacara. Kita masih terus mendengar bahasa persatuan yang kita ucapkan hari demi hari. Lantas apa yang harus dipertanyakan? Saya ingin bertanya, apa yang harus dipertanyakan? Yang benar tidak ada yang perlu dipertanyakan. Apakah kami berbeda? Tidak, kami tidak berbeda. Oh, mungkin orang lihat kami berbeda karena kami punya hak istimewa. Semua kita tahu, Undang-Undang Otonomi Khusus tahun 2001, nomor 21, kita semua tahu itu. Itu berarti setiap orang Papua berhak punya pemimpinnya tetangga sendiri. Setiap orang Papua berhak membangun negerinya sendiri. Itu berarti setiap anak Papua bebas masuk sekolah manapun yang dia mau. Setiap anak Papua bebas mendapat layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya. Tapi mengapa kami masih mencuri di antara kami sendiri?
Jangan biarkan kehormatan negara yang sudah kita bangun berpuluh-puluh tahun hancur oleh sekelompok orang, hancur karena pengkhianatan seseorang. Jangan pernah dibiarkan. Kita merah putih, darah saya merah, tulang saya putih, saya merah putih, saya Indonesia. Kita bisa melihat di sekeliling kita. Kita sama-sama Papua. Ibu-ibu mungkin datang dari luar Papua, ditempatkan di tempat ini karena tempat tugas oleh suami. Teman-teman datang ke tempat ini karena ikut orang tua. Tapi sekali lagi saya mau katakan bahwa apa yang sudah Papua lakukan buat orang Indonesia, buat kita semua. Emas Papua membangun tanah ini, membangun Indonesia. Minyak kami menggerakkan kendaraan di setiap negara negeri ini. Tanah kami memberi kehidupan kepada jutaan tertinggal yang mencari kehidupan di tanah ini. Apalagi yang perlu dipertanyakan? Kurangnya di mana? Tanah kami tanah kaya. Kami tidur di atas emas, kami berenang di atas minyak, tapi bukan kami punya. Kami hanya berjualan buah-buah pinang. Apalagi yang perlu dipertanyakan? Kurangnya di mana? Jangan pernah mempertanyakan rasa nasionalisme seorang anak Papua. Jangan pernah sekali lagi. Karena air mata mungkin saja menetes dari matanya saat Anda mempertanyakan hal itu. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya ingin mengutip sebuah perkataan dari Ishak Samuel ini. Barang siapa bekerja dengan jujur di atas tanah ini, dia akan melangkah dari satu daerah ke daerah lainnya. Ia akan melangkah dari satu daerah ke daerah lainnya. Tak ada gading yang tak retak. Mohon maaf bila salah kata sempat berucap. Mohon maaf bila perkataan saya menyinggung hati Bapak Ibu sekalian. Selamat siang, terima kasih. Luar biasa.